Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ayatullah. Saya dari kelas A2.1. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada malam hari ini saya akan melakukan yaitu memaparkan terkait bedah jurnal yang telah saya susun berdasarkan tabel sintesis yang telah saya buat, teman-teman. Dan video ini akan saya buat untuk yaitu memenuhi nilai ulangan atau ujian akhir semester yang dilaksanakan oleh universitas. Ada dua jurnal yang akan saya bandingkan. Keduanya membahas tentang perkembangan psikologis dalam belajar, namun dengan fokus dan metode penelitian yang berbeda, teman-teman. Nah, jurnal pertama ditulis oleh Kusniarti pada tahun 2021 dan berfokus pada kecerdasan kognitif dan anak sekolah dasar. Jurnal kedua ditulis oleh Nuraini pada tahun 2023 yang menyoroti kecerdasan ruhaniah remaja dan hubungannya dengan kemampuan penyesuaian sosial, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan yaitu terkait latar belakang, metode, hasil, kritik penelitian, serta hubungan keduanya secara menyeluruh. Baik, jurnal yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah jurnal dari Kusniarti tahun 2021, yang mana di situ penelitian pertama ini berfokus pada penyusunan norma lokal untuk tes CPM atau yang kita tahu yaitu Colored Progressive Matrix. Selama ini tes CPM itu, teman-teman, itu digunakan untuk mengukur intelijensi nonverbal untuk anak SD. Namun masalahnya ya, Indonesia masih menggunakan norma-norma buatan luar negeri yang mana itu belum tentu sesuai dengan konteks budaya dan karakteristik anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan oleh sang penulis membuat norma baru yang lebih akurat dan lebih mencerminkan kemampuan anak-anak Indonesia. Seperti itu. Kemudian, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan survei normatif. Sampelnya sangat besar, yaitu dari 1779 anak usia 6 tahun hingga 12,5 tahun dari berbagai sekolah di Yogyakarta. Pemilihan sampel menggunakan stratified cluster random sampling sehingga mencakup sekolah berakreditasi A, B, dan C. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan statistik, yaitu classical theory atau CTT dan model range. Dua pendekatan ini membuat hasilnya jauh lebih kuat karena dapat menilai tingkat kesulitan sosial sekaligus kesesuaian model, seperti itu. Nah, untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa skor CPM seiring bertambahnya usia anak-anak sekolah yang mereka itu bersekolah di sekolah akreditasi A juga cenderung mendapatkan skor yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang bersekolah di akreditasi B maupun C. Dan juga analisis Raj juga menemukan bahwa sebagian besar butir soal CPM valid dan cocok digunakan pada anak-anak Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyusun norma CPM lokal yang terdiri dari 5 kategori atau grade. Nah, norma ini penting karena dapat digunakan oleh guru, psikolog, praktisi pendidikan untuk menilai kemampuan kognitif anak dengan lebih tepat, seperti itu. Nah, dari metode penelitian dan juga dari hasil penelitian itu muncullah kritik, yaitu meski penelitian ini sangat kuat secara metodologis dan menggunakan sampel besar, ada beberapa kelemahan. Penelitian ini hanya dilakukan di Yogyakarta, teman-teman, sehingga norma yang dihasilkan belum mempresentasikan seluruh rakyat anak Indonesia. Jadi karena ini hanya ada di Yogyakarta, belum mempresentasikan bahwasanya anak ini berasal dari anak-anak Indonesia, seperti itu. Karena Yogyakarta ini kan satu kota di Indonesia, tidak mencakup Indonesia secara keseluruhan, sehingga norma yang dihasilkan belum merepresentasikan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Selain itu, prosedur etika seperti informed consent tidak dijelaskan secara detail, seperti itu untuk kritik dan catatan. Kemudian untuk jurnal yang kedua, saya bawakan dari saudara Nuraini tahun 2023. Jurnal ini membahas terkait yaitu kecerdasan ruhaniah dan atau spiritual intelligence pada remaja dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri di lingkungan sosial sekolah. Seperti itu. Dalam dunia pendidikan, penyesuaian sosial adalah hal penting karena berhubungan sekali dengan bagaimana siswa itu berinteraksi, mengelola emosi, dan membangun hubungan sosial yang positif. Seperti itu. Dan untuk metode penelitiannya berbeda dengan jurnal sebelumnya tentunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif. Subjeknya hanya 6 siswa yang dipilih secara purposive sampling. Jadi dipilih banget, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, seperti itu. Dan untuk hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa siswa yang dengan kecerdasan rohaniyah tinggi memiliki kemampuan sosial yang lebih matang, dan mereka lebih mampu mengendalikan emosi, lebih empatik, mudah memaafkan, dan mampu menghargai perbedaan, seperti itu. Sebaliknya, siswa-siswa yang dengan kecerdasan rohaniyah rendah itu dengan lebih mudah sangat sekali untuk tersinggung, sulit bergaul, dan juga kurang percaya diri, seperti itu. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dukungan keluarga, lingkungan sekolah, dan pergaulan positif turut membentuk kecerdasan rohaniyah seluruh siswa, seperti itu. Kemudian, kritik dan catatan untuk jurnal ini adalah kelemahan penelitian dalam subjek yang sangat terbatas. Jadi subjeknya tidak banyak, sehingga temuan tidak bisa digeneralisasikan. Ya, selain itu, data atau pengecekan keabsahan temuan tidak dijelaskan secara rinci dan secara detail, seperti itu. Nah, jadi masih banyak sekali kritik dan catatan yang diberikan kepada jurnal dari saudara Nuraini tahun 2023 ini. Kemudian sintesis untuk kedua jurnal ini, kalau kita lihat secara keseluruhan, kedua jurnal ini memberikan gambaran yang saling melengkapi tentang perkembangan psikologis peserta didik murid-murid di Indonesia. Penelitian pertama menekankan yaitu bahwasanya aspek kecerdasan intelektual yang diukur secara objektif, sedangkan penelitian kedua menekankan aspek kecerdasan rohaniyah yang lebih berhubungan dengan emosi dan hubungan sosial, seperti itu. Tentunya keduanya menunjukkan, kedua jurnal tadi menunjukkan bahwasanya pendidikan yang baik itu bukan hanya mengembangkan kemampuan berpikir, tetapi juga menumbuhkan kecerdasan hati. Seorang siswa mungkin cerdas secara intelektual, tetapi tanpa kecerdasan rohaniyah mereka akan merasa kesulitan dalam hal apa? Beradaptasi secara sosial. Sebaliknya pula, kecerdasan rohaniyah tanpa kecerdasan intelektual juga tidak seimbang. Jadi kedua penelitian ini mengingatkan kita kepada peserta didik kita, yaitu adalah apa? Pentingnya pendidikan yang holistik, saling berkesinambungan, seperti itu. Dan sebagai penutup, saya Ahmad Ayatullah, demikian jurnal yang bisa saya sampaikan berdasarkan tabel sintesis yang saya buat. Semoga penjelasan ini mampu memberikan pemahaman yang jelas dan juga bermanfaat bagi kita semuanya tentunya mengenai kedua penelitian tersebut. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ahmad Ayatullah izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.